Yuk. Nice, kita mulai. Nice. Mas Yohanes Lucianto. Yes. Halo Mas. Halo Mas Robi. Sorry ya udah berapa kali kita tunda Enggak podcastnya. Jadi kemarin menang kompetisi Whispers of the Streets. Iya. Iya, menang lensa Typok ya. Typok. Gitu. Jadi ini adalah foto-fotonya dari Mas Lucianto. Kita bahas proses pengambilan foto untuk itu dong, kompetisi dulu dong. Oke. Lu prosesnya gimana sih ketika lu tahu ada kompetisi ini dan lu ambil keputusan untuk foto seri lu seperti apa? Iya. Itu gimana Mas? Oke. Nah, waktu pertama kali lihat ada foto series competition ini, jujur terus terang agak merasa kayaknya bukan buat gue deh. Oke. Karena gue belum pernah ikutan seperti ini dan itu terus gue lihat tuh yang lain-lain juga. Wah, ini contohnya seperti ini. Kayaknya gue nggak bisa. So actually di pertama-tama gue tidak mau ikut. Oh gitu. Tapi abis itu gue juga di-encourage sama teman-teman, ya udah coba masukin aja, coba masukin. Iya Mas, gratis ini. Iya betul, makanya terus akhirnya udahlah lumayan, ada hadiahnya juga menarik pada saat itu ya, Leica and then lensa. Ya akhirnya gue coba. Iya. Gitu. Untuk mencoba itu, dan terus terang juga gue baru mencoba sesudah ada perpanjangan masa submission. Oke. After extension. Iya. Itu kenapa? Karena waktu masa submission yang pertama itu gue tidak bisa submit karena gue lagi luar negeri. Oke. Iya. Harus difoto di Indonesia kan ya. Iya betul. Itu akhir tahun. Habis itu ya udah gue cari, awalnya boleh dibilang iseng. Gue mendapatkan 2 buah foto yang terakhir, yang akhirnya gue bilang wah ini kayaknya oke nih story-nya. Nah di balik itu memang ada story untuk pribadi gue juga. Oke. Whispers tentang The Storm Among Us itu itu tentang diri gue. Pada saat itu ada sebuah pergumulan lah, ibaratnya begitu. Gue harus membuat keputusan dan merasa di dalam diri gue tuh ada storm. Oke. Antara pilihan satu dengan pilihan yang lainnya. Nah, disitulah akhirnya gue bisa menyambungkan foto-foto itu menjadi sebuah cerita. Terus foto di Senayan, gitu. Dan kalau gue lihat kan fotonya black and white di Senayan. Secara komposisi dan juga human elementnya hampir gak ada ya. Iya. Gitu, hampir gak ada human elementnya, tapi ada payung yang menunjukkan human element. Itu kurang ajar sih, asli sih Mas. Gitu. Gue berani ngomong bahwa frame itu yang ada payung terbalik, foto yang ini, itu adalah antara semuanya itu frame yang paling kuat sih buat gue, gitu loh. Karena ya memang gue interpretasinya sebagai ini orang kayak menunjukkan bahwa ini ada perjuangan yang gagal nih, kayak gitu, sehingga tuh payungnya terbalik dan yang lain-lainnya. Secara editing juga well executed dan yang lain-lainnya. Itu prosesnya gimana Mas? Di frame itu aja deh, kita ngobrol di frame itu ya. aja. Sebenarnya di frame itu salah satu itu frame-nya aku ambil banyak. Memang itu aku niat untuk ambil di situ sih. Cuman agak banyak frame yang aku ambil. Pertama-tama memang ada payung. Itu hari itu lagi hujan. Oke. Jadi memang lagi hujan, tiba-tiba tertiup angin. Oke. And then terbalik. Nice. Berarti bukan staging ya? Pada saat itu ngambilnya sih enggak. Oke. Iya. Itu. Jadi memang posisinya saya kesana datang gitu kan. Gitu. Iya. Momen sih yang penting ya. Momen. Di street. Gitu. Baru dapat ide dari situ. Why street photography? Kenapa? Lu kan satu orang yang juga kalau gue lihat itu juga suka keluar negeri, jalan-jalan, travel photography, dan street photography. Lu mulainya gimana sih? Kenapa tertarik dalam street photography yang memang gak ada duitnya ini? Teman-teman. Oke. Dulu awalnya gue mulai ya seperti mungkin umumnya fotografer ya, pasti mencoba-coba macam-macam lah, landscape, makro, produk dikit gitu ya. Tapi akhirnya gue bisa menemukan ada sebuah komunitas di street fotografi. Dan itu fotografi juga kayaknya bisa dilakukan kapan aja. Buat gue nih ya, kapan aja dalam artian gue mau foto tinggal keluar rumah. Street gitu kan. Kalau dulu misalkan kita mau landscape gitu ya harus merencanakan dulu, harus pergi ke sini, harus menyiapkan jadwalnya. Street photography is as simple as kita pergi keluar, foto, dah itu aja. Benar. Itu buat gua.
Iya, kebetulan kita hidup di negara dan yang ternyata itu cultural destination nomor 1 di dunia ya. Oh iya. Ternyata, iya, kedua Vietnam atau India kalau nggak salah. Kita cultural destination di Indonesia Iya. itu yang itu sih yang salah satunya yang gua mau bahas gitu loh. Gua sangat amat pengen, gua bahas sama lu sama anak-anak berapa kali nih. Gua ada cita-cita ke Mentawai. Iya. Gitu. benar. Dito gak perlu kita ajak. Iya. Iya, Takut ya, takut. bukannya kita gak mau ngajak, cuman dia udah gak mau. Gak mau ya. Gitu, Iya. iya kan. Sebenarnya banyak Mas di Indonesia itu banyak yang perlu didokumentasikan Iya. gitu loh. Yang memang kenapa gue kesel sama Mentawai karena yang di fitur itu sampai sekarang menurut gue yang paling bagus itu foto-foto dari fotografer luar negeri. Nah, gitu. iya. Sedangkan anak-anak street itu ya komunitas kita, ya kan, bukan komunitas kita aja sih, semua street photographer di Indonesia itu jago-jago semua Mas. Dan menurut gue itu kita harus mungkin ada calling atau tanggung jawab kita gak sih untuk mendokumentasikan Indonesia gitu loh. Betul. Ada gak sih? Betul, ini kan ya kampung halaman kita sendiri ya. Benar. Sayang sekali kita tuh punya negeri yang begitu indahnya, kita punya kultur, punya budaya, banyak hal yang bisa kita dokumentasikan atau bisa kita foto itu untuk menunjukkan Indonesia tuh seperti apa sih. Benar, gitu. Benar. Dan tanda kutip aksesnya gampang. Orang di negara kita sendiri kok. Betul, gitu kan. Betul. Mudah-mudahan aksesnya gak dipersulit aja sih. Iya. Itu beda ya ceritanya. Okay. Ya. Ya menurut gue sih kayak gitu sih. Contohnya misalnya kultur di Vietnam banyak diekspos, di Thailand banyak yang diekspos. Ternyata sebenarnya Indonesia tuh banyak banget sih. Dari ibaratnya mungkin budaya batik. Kemarin juga gue baru tahu tuh ada budaya nyadran. Oh. Iya kan? Iya. Ya ntar lah, itu nanti kita bahas. Lupa, gue belum boleh bahas. Tapi ya gitu. Nah, lu selain itu juga sekarang adalah Oppo Product Ambassador. Iya. Nah, betul. Cara dapetinnya gimana sih? Oke, nah ini juga tadi ya diawali dengan street photography, and then komunitas dan teman. Oke. Kebetulan yang sebelum ini pernah menjadi Oppo Ambassador, Product Ambassador juga kan Uki Umoto. Uki, ya. Iya. Kemarin episode kemarin juga udah dibahas sama Uki. Ya sama, Uki juga suka share juga sih tentang informasi-informasi situ. Guys, ini ada Oppo lagi buka lagi nih kesempatan untuk jadi Product Ambassador. Sama halnya waktu itu kan Uki juga diperkenalkan sama teman fotografer juga betul. Kang Dayat. Nah, sama ada linknya, saya daftar gitu. Gue daftar, habis itu ya udah prosesnya sebenarnya bukan yang untuk yang kali ini bukan yang pertama. Gue udah daftar yang X8. Oke. X8 tapi nggak keterima. Waktu itu simple sih, follow link aja, masukin foto, habis itu lewati proses. Yang pertama tidak diterima, yang kedua ini kebetulan diterima. Sebenarnya yang kedua juga gue udah rada-rada putus asa. Kenapa? Pesimis. Kenapa? Karena udah launching. Oh gitu. Pada saat sudah launching barulah terpanggil juga gue sebagai ambasador gitu di terakhir-terakhir. Nice. Ada impactnya gak sih kepada mungkin self confidence atau karir di dalam fotografinya sendiri sebagai ambasador? Ada gak sih impact apapun dari sananya? Mungkin dari situ gue ngerasa confidence gue mulai naik juga. Oke. Selama ini kan fotografi gue cuman sebagai hobi juga ya, cuman senang foto, senang mengambil gambar, senang belajar juga. Dua hal yang kejadiannya di bulan Januari itu adalah ya salah satunya Januari Februari nih ya, salah satunya menjadi Oppo Product Ambassador, yang kedua memang gue berkesempatan untuk dapat juara kedua di Whispers of the Street. Dua hal itu memang meningkatkan confidence gue sih. Oke. Fotografi lu sekarang kalau gue lihat kan lu juga sering traveling juga dan yang lain-lainnya. Sebenarnya ini lu kan tadi sebut hobi ya. Ada tujuan kemana gak sih fotografi ini kalau di lu? Kalau di gue saat ini cuman senang belajar tentunya. Jadi gue juga gak pingin fotografi gue cuman itu aja. Gue pingin belajar, pingin mendalami lagi, pingin lebih baik tentunya gitu. Saat ini kalau fotografi itu sendiri memang masih sebagai hobi gue. Tapi gue tentunya pingin lebih baik aja. Nah, lu sebut fotografi sebagai hobi ya, bukan profesional ya. Tapi sebenarnya lu tuh seseorang yang bakal ada banyak actionable tips dan information sih, terutama buat freelancer sama
freelancer sama professional photographer. Sebenarnya ini Pak Yohanes ini financial planner sebenarnya gitu. Gue juga karena gue research kemarin, Pak Yohanes ini certified financial planner, dan ya mungkin gue mau ambil kesempatan ini untuk belajar nih sama Mas Yohanes ini. Nah, oke. Financial planning ya. Financial planning itu sebenarnya mencakup apa sih, Mas? Dan kenapa itu relevan di misalnya di freelancer sama professional photographer gitu? Oke. Nah, ini menarik nih, Mas Robi. Soalnya seringkali kalau kita bicara khusus freelancer, itu kan kita bicara tentang seseorang yang tidak punya steady income, ya. Income berdasarkan job atau berdasarkan pekerjaan atau orderan seperti itu ya. Nah, financial planning itu sendiri kan intinya adalah bagaimana kita mengatur kondisi keuangan kita untuk financial goals kita. Oke. Gitu, baik dari awal kita kondisi seperti apa hingga kita biasanya pada umumnya financial planning itu goalsnya itulah retirement. Bagaimana retirement itu kita bisa lalui atau kita bisa capai dengan kondisi financial yang kita inginkan. Gitu. Jadi itu beraplikasi untuk semua karir ya sebenarnya. Untuk semua karir. Oke. Nah, kan gue lihat nih banyak freelancer yang baru mulai ataupun yang sudah berjalan, yang sudah atau profesional yang sudah berjalan. Kesalahan yang paling utama untuk financial planning yang lu lihat ya, Mas ya, itu apa sih di kita ini? Termasuk gue sih sebenarnya. Termasuk gue juga. Gue juga masih belajar. Tapi kadang-kadang yang kita lupa itu adalah manajemen cash flow. Oke. Manajemen cash flow itu adalah income, pengeluaran, dan hutang. Oke, utang. Oke, iya. Cicilan atau hutang. Itu yang kadang-kadang nggak balance. Gitu. Income-nya berapa, pengeluarannya berapa. Seperti itu. Itu sih utamanya. Jadi service lu adalah planning untuk gimana caranya kita bisa melancarkan itu semua. Melancarkan itu dan sebenarnya mencapai financial goals itu sih. Mencapai financial goals itu ya. Iya. Oke. Advice nih, misalnya gue baru mulai ibaratnya. Otomatis kan beranggapan semuanya mulainya rata-rata kita beranggapan mulainya dari nol dulu. Iya kan. Pertanyaan yang gue gak tahu ini relevan untuk financial planner atau tidak ya. Pertanyaan yang sering nyampe ke gue adalah, ditanyakan ke gue adalah, Mas, gue mesti ngecas berapa untuk wedding? Gue mesti harga gue, setting harga caranya tuh gimana? Begitu loh. Ya. Ada sedikit tips and advice gak sih dari Pak Yo untuk itu? Ya itu mungkin aku balik lagi dulu ya. Kalau misalkan untuk financial planning itu kan tadi kita awalnya perlu tahu cash flow kita. Berapa sih income kita? Nah itu financial goals kita apa? Nah dari situ baru kita bisa lihat dong financial goals kita itu sebenarnya kemana, dan tadi apakah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dengan pekerjaan freelancer tadi. Itu kembali ke pertanyaannya Mas Robi ya. Berapa sih yang harus gue charge gitu kan? Nah kita lihat dong kebutuhan kita apa, pengeluaran kita seperti apa gitu. Nah kalau dari Mas Robi sendiri gimana? Kan kalau Mas Robi mungkin dari sisi memang sudah menjalani ini sebagai sebuah profesi gitu ya. Kalau gue sendiri sih banyak sih yang banyak orang yang terutama di gak semua ya, gue bilang gak semua ya, cuman mungkin ini informasi untuk yang baru mulai atau yang lagi bingung ngecasnya gimana gitu. Yang gue lihat itu sering kali mereka undercharge diri sendiri sih. Misalnya terutama penyakit yang paling sering yang gue lihat itu adalah misalnya teman buka kafe. Mas, bro, bantuin foto menu dong, bantuin foto Instagram dong, atau launching baju. Bro, fotoin dong. Harga teman. Mending kalau harga teman sih. Mending kalau harga teman. Akan tetapi gini, sebenarnya itu jatuhnya di ranah advertising dan commercial gak sih? Gitu. Dimana hak fotografer itu berhak ngecas menerima licensing fee, usage fee, gitu. Dan usage fee itu gak murah, gitu. Usage fee itu per tahun atau per periode. Itu yang gue notice orang-orang itu tidak pernah ngecas tuh di situ. Benar kalau kita hitung sewa kamera, bahkan tidak pernah ngitungin, tidak pernah lihat ke website rental, sewa kamera gue berapa sih, sewa lampu gue berapa sih, sewa laptop gue berapa sih, gak pernah hitungin overhead.
Iya. Iya gak sih Mas? Iya, betul. Itu yang gue notice gitu loh. Dan balik lagi, kenapa gue bahas seperti ini? Karena ya lu ya mungkin lebih qualified daripada gue untuk apa tuh, untuk kasih advice seperti itu. Nah, dengan with that in mind ya gitu, dengan seperti itu, jarang sekali fotografi itu menjadi karir yang mengizinkan orang untuk hidup secara comfortable. Mungkin penuhi kebutuhan, Iya. Tapi gak pernah kayak berkembang di luar itu gitu loh Mas. Problem itu ya, lu liatnya problem itu solve-nya gimana gitu Mas. Tapi sebenarnya menurut Mas Robi bisa gak sih fotografi itu menjadi sebuah income yang comfortable? Bisa banget kalau menurut gua. Marketnya ada sebetulnya. Tergantung balik lagi kita yang ngecas, kita ngecasnya berapa duit dulu. Nah, otomatis nih gue lagi siap-siap nih di komen nih, Mas, tapi kalau gue gak terima job itu gue lapar, gue lapar gimana gitu kan. Tadi kita juga udah bahas di luar sih. Oke, lu gak ada, gue gak bilang bahwa itu kerjaan lu tolak, lu terima aja dulu gitu kan. Tapi lu di samping itu tolong bikin portfolio yang bisa upgrade harga lu dong. Dan juga seringkali gini nih Mas, minimum gue tuh 1 juta gue mau terimanya. Tahun ini, tahun depan bisa 900, 800. Dan selalu itu kebutuhan. Selalu ngeluhnya itu ditawar dan diterima gitu loh. Itu something wrong gak sih menurut lu? Iya sih, gitu. Apalagi ada inflasi gitu ya. Apalagi ada inflasi. Iya. Nah itu makanya kita mesti lihat sih, makanya startnya kita dari mana. Kalau misalkan kita mau jadi job freelance atau even fotografi as an income gitu ya, startnya dari mana, financial goals kita apa, dalam waktu 1 tahun ke depan kita mau seperti apa, 2 tahun ke depan kita mau seperti apa, 5 tahun dan 10 tahun. Itu memang makanya kita sebut planning. Ya. Lu bisa misalnya mungkin repotin lu dikit nih, lu bisa simulasikan gak sih, misalnya satu orang, Kang Eja deh, dia mau menjadi fotografer misalnya kayak gitu. Dia sudah membeli misalnya kamera yang lensa dan equipment yang dia perlukan untuk menjadi satu orang ya professional fotografer. Lu bisa simulasikan gak sih kira-kira harusnya dia lakukan planning seperti apa? Mungkin step by step yang basic aja deh biar pada ngerti termasuk gua gitu Mas. Iya, ini kan sekarang tadi misalkan Kang Eja gitu ya, baru mulai fotografi misalkan gitu. Fotografi sebagai income. Lagi-lagi perlu dilihat banyak faktor yang bisa mempengaruhi sih. Saat ini kita kondisinya seperti apa? Apakah kita single, sendirian, pemenuhan kebutuhan itu untuk diri kita sendiri, atau kita sudah punya keluarga? Nah, Kang Eja gimana Kang Eja? Udah punya keluarga sendirian atau gimana? Anggap sendirian. Oke, ya tadi kan makanya startnya kita punya investasi berapa atau income berapa, punya utang berapa, atau investasi awalnya kita berapa. Yang terutama harus dikembalikan adalah investasinya kan. Investasinya sudah bisa balik belum? Nah itu salah satu yang mulai kita harus atur. Oke, beli kamera pinjol deh. Berarti utang kan? Utangnya berapa? Nah itu job-job kita harus bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi hutang tersebut atau membayar hutang-hutang tersebut. Entah itu 12 bulan, entah itu 18 bulan, berarti kan ada fix cicilan hutang. Seperti itu. Nah, itu job-job kita harus at least memenuhi itu. Gitu. Lalu Kang Eja mau ngapain nih selanjutnya? Selain memenuhi itu kan ada kebutuhan sehari-hari, ngopi, makan, transportasi dan lain-lain. Nah, itu Kang Eja harus bisa tentuin berapa sih kira-kira pengeluarannya atau kebutuhan untuk hidupnya. Itu. Nah, dari situ gimana? Misalnya kita ada goals nih buat Kang Eja untuk gak usah retirement deh, beli rumah aja daripada dari karir fotografi ini. Rumah itu kan belum dibeli. Belum. Tapi kan kita gimana caranya kita masih cari duit itu kan untuk membeli rumahnya kayak gitu. Planningnya gimana? Gitu. Nah setelah itu langkah selanjutnya adalah jangan lupa. Jadi salah satu 2 hal yang penting yang kadang-kadang lupa di dalam financial planning itu ada manajemen resiko. Manajemen resiko itu aku sebut di sini adalah satu proteksi, satu juga manajemen investasi. Nah ini kalau kita udah ngomong jangka panjang, kita udah ngomong manajemen investasi. Tapi ibaratnya kita ada step-stepnya kan ya. Kita baru mulai, habis itu kita punya financial goals, ada tangga-tangganya. Tidak berarti kita langsung melangkah ke tangga keempat atau kelima. Kita tetap ada tangga-tangga 1, tangga 2, tangga 3. Yang salah satu paling dasar dalam financial planning itu adalah persiapan dana darurat.
Interesting. Ya. Jadi jangan lupa nih nanti buat teman-teman juga harus punya dana darurat. Dana darurat berapa sih? Untuk diri sendiri biasanya dana darurat yang ditentukan itu atau yang cukup itu adalah 3 sampai 6 kali dari income bulanan. Wah, oke. Oh, sorry, dari pengeluaran bulanan. Dari pengeluaran bulanan. 3 sampai 6 kali dari pengeluaran bulanan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya pengeluaran 5 juta per bulan, means dana darurat yang bentuknya liquid itu harus antara 15 sampai 30 juta untuk diri sendiri. Nah, itu untuk dapetinnya itu berarti itu ngaruh ke pricing kita deh. Iya. Otomatis kita masih hitung ke pricing kita deh. Harus hitung ke pricing kita. Oke, lanjut. Nah, dana darurat itu dapat dari mana? Salah satunya dari tabungan. Kita punya namanya rasio tabungan. Rasio tabungan itu adalah 10% idealnya dari income kita. Oke. Jadi kita makanya tentuin, nih dana darurat kita mau dibutuhkan berapa nih? Misalkan tadi 30 juta dana darurat. Sebenarnya itu untuk orang yang, ini dalam financial planning dihitungnya untuk orang-orang yang punya steady income. Kalau untuk freelancer sebenarnya disarankan 9 sampai 12 kali income 1 tahun. Kenapa? Karena kan kalau freelancer kan kadang-kadang tidak ada stabilitas ya. Bisa up and down income-nya. Bisa tiba-tiba besar, bisa tiba-tiba tidak ada job atau jobnya minim. Oh, jadi itu dengan arti kata itu safety net-nya tuh. Safety net-nya. 9 sampai 12 kali income. Pengeluaran. Oke. 9 kali 12 kali pengeluaran. Dari mana? Nah, berarti tentu ini 30 juta. Nah, dapat 30 juta dari mana? Itu tidak harus sekaligus sih. Itu juga bisa kita planning. Tapi kita harus punya goals juga. Saya apabila belum tercapai, saya mau capai dalam berapa lama? 6 bulan kah? 12 bulan kah? Berarti tinggal dibagi aja 30 juta dibagi 6 bulan misalkan. Berarti sebulan harus nabung 5 juta. Oke. Misalkan seperti itu. Iya. Tapi rasio tabungan yang sehat itu adalah 10% dari income. Oke. Berarti gini, mungkin gue nanya aja ya, orang bego aja gitu loh. Berarti kalau misalnya kita pricing bisa aja misalnya gue tambahin 10% misalnya buat tabungan gue atau untuk dana darurat gue atau gimana. Itu sebagai costing juga di dalam quotation gue, begitu Mas? Iya, bisa sih. Oh, oke. Berarti dari sana mungkin untuk freelancer ya seperti lu bilang kan kita often unemployed ya. Dan nggak stabil. Berarti daripada quotation kita atau pendapatan kita dari satu job, kita mesti sisihin 10% untuk tabungan gitu Mas? Iya, untuk persiapan dana darurat. Oke, itu sehat dulu, ya? Itu untuk sehatnya itu idealnya gitu kan, untuk dana darurat. Lalu apabila sudah terpenuhi dana darurat, baru yang kita step yang berikutnya, proteksi. Itu apa lagi nih? Proteksi kan biasanya asuransi nih. Ya, proteksi itu kan ya lagi-lagi dalam keseharian kita kan kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi gitu ya. Selalu ada risiko terhadap diri, risiko terhadap lingkungan dan lain-lain. Yaitu proteksi bentuknya adalah untuk kesehatan. Oke. Ya kan? Apalagi begitu penting sekali apabila kita seorang freelancer di mana kita memang mengandalkan diri kita. Benar. Untuk beraktivitas. Benar. Kalau misalkan itu terhambat berarti kan lagi-lagi mungkin itu menghambat income. Oke. Kalau kita sakit, kalau ada hal-hal yang terduga. Iya sih, benar sih. Kadang-kadang freelancer itu bisa kerja 1 hari 2 tempat, 3 tempat. Nah itu, kayak gitu. Capek kan kadang-kadang kan. Acara jam 7 harus siap dari jam 5. Iya, benar. Acara selesai jam 9 harus sampai jam 11, jam 12 beres-beres. Itu kan benar-benar fisik, kadang-kadang fisik. Kadang-kadang balik editing, besok mulai kerja lagi. Iya. Editing paling enak malam kali. Malam mah enaknya tidur gitu bro. Ya. Gitu ya. Oke, proteksi untuk kesehatan dan lain-lain. Ya. Oke. Nextnya apa nih? Nextnya baru tadi fokusnya ke financial goals kita. Oke. Ya kan? Financial goals itu macam-macam loh. Ya tadi Kang Eja contohnya masih single, pasti mungkin punya perencanaan untuk mulai berumah tangga. Habis rumah tangga biasanya ada lagi kan perencanaan untuk anak. Yeah. Habis itu perencanaan untuk anak, habis itu mungkin perencanaan untuk sekolah, untuk tempat tinggal, untuk kendaraan. Dan tadi kita ujungnya itu tujuan akhirnya itu untuk persiapan pensiun. Oke. Gitu. Kalau lu lihat bisa gak? Kalau lu lihat sekarang bisa gak ya Mas? Satu orang freelancer yang mungkin gue ngomongnya filternya gue kurangin dikit ya Mas ya. Sorry, cuman banyak di sana yang harganya agak ridiculous Mas. Berapapun diterima. Gitu.
Bahkan kita bisa lihat misalnya fotoin wedding misalnya di daerah mungkin sejuta setengah udah diterima. Dengan market seperti itu Mas, dengan harga market seperti itu, possible gak sih menurut lu untuk satu orang freelancer mencapai financial freedom gitu? Untuk seperti itu kembali lagi definisinya freedom buat dia apa, itu ya. Tapi kita pikirkan jangka panjang. Kita bukan pikir hanya job ke job. Yeah. Bolehlah sesekali kita terima job seperti itu mungkin. Tapi tentunya kita mau berkembang dong. Betul. Kita harus planning untuk berkembang juga. Yeah. Kita harus mengupgrade diri sendiri, mengupgrade branding kita sendiri juga. Itu juga investasi ke diri sendiri juga kan? Betul, ya. Iya. Oke. Ya, possibility-nya tinggi gak sih untuk mereka mencapai apa yang ibaratnya tinggi seperti itu? Karena gak bisa dipungkiri Mas, kita itu kompetisinya sangat amat padat. Iya. Misalnya kita mau ngecas 2 juta misalnya, atau simple deh, foto menu restoran misalnya, 10 juta, gue keluarin misalnya quotation 10 juta. Iya. Terus tiba-tiba ada freelancer yang lain yang nawarin, Mas, gue 2 juta aja deh, atau 1 juta. Jangan salah Mas, itu yang 2 juta, 1 juta itu kerjanya bagus-bagus loh Mas. Kita jangan beranggapan bahwa oke, ini murah tapi ini orang jelek hasilnya. Belum tentu loh Mas. Dengan kondisi market itu gimana Mas? Dengan market price war kayak gitu, itu pendapat lu gimana untuk cari solusinya gitu? Nah ini agak susah juga ya. Price war kayak gini ya memang itu terjadi. Bahkan bukan cuma di fotografi, pasti di manapun di dalam perekonomian saat ini terjadi gitu ya. Yang harus kita lakukan paling ya itu upgrade diri kita sendiri, ya abis itu lebih mengetahui sih bisnisnya atau dunianya seperti apa gitu ya. Kalau Mas Robi sendiri gimana? Mas Robi mungkin yang sudah lebih sering. Branding sih, self branding, dimana kita nge-build authority dari branding kita sendiri. Authority itu maksudnya apa? Authority itu dengan anggapan orang trust kepada brand itu sehingga mereka rela untuk bayar lebih tinggi. Itu pun mesti di backup dengan kemampuan dan hasil. Sebenarnya bukan kemampuan dan hasil nomor satu. Nomor satu adalah service. Gue kemarin sempat bahas sama PH sejago-jagonya lu, attitude lu kayak tai juga lu gak kepake. Benar. Iya kan? Itu nomor satu, service, gercep, dan ya segimana caranya service klien tanpa rugikan diri sendiri ya. Gitu. Ketiganya baru hasil dan kemampuan gitu. Itu sih yang menurut gua untuk upgrade price itu kita mesti investasi balik lagi ke diri sendiri, ke branding kita sendiri. Betul. Kemampuan kita sendiri, education kita sendiri, begitu Mas. Misalnya belum ada kesempatan kayak kemarin gua ngobrol sama Aldo, belum ada kesempatan, bikin tuh kesempatan. Gitu. Betul. Lu mau fotoin baju, belilah misalnya wedding gown atau apa, carilah temen, fotoin gitu loh. Itu menjadi portfolio lu, atau bikin video portfolio lu gitu loh. Itu sih yang mesti dilakukan kalau menurut gue untuk upgrade harga. Gue lebih jadi pertanyaan gue itu, kapan sih waktunya lu naikin harga? Pasti kan ada ketakutan kan, ibaratnya gue naikin harga pasti job gue hilang nih, job gue berkurang nih. Tapi kapan sih kita mesti naikin harga Mas, kira-kira? Tapi menarik sih dari cerita Robi juga ya, kan peluang ada di mana-mana menurut gue, dan bisa kita ciptakan peluang itu sendiri. Nah, kapan kita bisa menaikin harga? Ya ketika kita sudah upgrading diri sendiri juga. Iya kan, harga kita X, kemampuan kita X, kita X plus 1, ya harga kita harus bisa naik dong. Iya kan? Ya tadi investasi dari diri sendiri. Investasi terbaik adalah investasi diri sendiri. Benar. Dan apa yang lu ngerti ya. Apa yang lu ngerti, benar banget. Buat gue untuk naikin harga itu sering kali yang gue denger, wah gila gue capek banget, besok jobnya 3, besok jobnya 4 lokasi. Menurut gue kalau misalnya lu terlalu sibuk, berarti lu terlalu murah. Iya gak sih? Iya. Ada pemikiran seperti itu gak sih Mas? Iya sih, benar. Gitu. Ketika lu terlalu sibuk, lu terlalu murah. Iya kan, demand lu ada, kenapa supply lu harga value supply lu naikin dikit? Iya gak sih Mas? Iya, betul sih. Iya.
Nah, oke, kita masih lanjut financial planning ya Mas, gitu. Lu jalanin perusahaan sendiri kan Pak? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Gue ikut saat ini untuk financial planning ikut di OneShield. OneShield, oke, OneShield. Nah, OneShield itu service mungkin yang lu lihat untuk freelancer dan professionals. Iya. Di mana sih, kapan sih kita bisa approach satu perusahaan seperti OneShield untuk jalanin financial planning service gitu. Iya. Itu kapan menurut lu? Maksudnya seseorang untuk bisa melakukan itu ya. Sebenarnya sedini mungkin sih. Dari awal seseorang siapapun sudah punya income, sudah punya expense, itu sebaiknya sudah bisa mulai merencanakan kebutuhan, merencanakan financial planning dia gitu. Jadi financial planning itu kadang-kadang sering dapat persepsi itu, wah nanti deh kalau gue income-nya udah sekian atau gaji gue udah sekian. Enggak juga sih, karena tadi kita kan mau planning mulai dari awal hingga ya kita financial goals-nya apa. Seperti itu. Jadi sedini mungkin boleh. Oke. Gitu. Oke. Lu bukan asset investment ya? Bukan ya? Lu bukan asset investment. Lu tuh financial planning ya. Yeah. Nah, oke. What to expect gitu. What to expect gue misalnya udah mulai nih. Job gue sudah mulai semi stable. Gitu loh. Mungkin pemasukan gue sudah mencukupi kebutuhan gue. Kebutuhan gue dan kebutuhan keluarga gue. Pertanyaan gue jadinya adalah, kalau gue datang ke misalnya OneShield, mahal gak sih? Enggak. Itu loh. Mahal gak sih? Dan mampu gak sih gue untuk financial planningnya? Dan juga karena kan ini sesuatu yang jarang banget ya yang gue denger ya. Gitu. Jarang banget yang gue denger itu, bahkan di bidang manapun seseorang itu datang ke financial planner gitu loh. Rata-rata yang financial planner itu bener kata lu, yang konglomerat, duit udah ya ratusan miliar, atau kayak 1 kuadriliun yang kemarin gitu kan. Nah, itu kenapa satu orang itu mesti keluarkan duit ekstra untuk financial planning gitu Mas? Oke. Balik lagi, mahal murah itu relatif. Benar. Apabila dengan kita mendapatkan arahan atau gambaran yang lebih baik lagi untuk financial planning kita, bisa menghemat atau bahkan menambah income kita. Contohnya ya, dengan sebuah keputusan, kita ada keputusan di depan kita, keputusan finansial. Ternyata kita mau ngambil yang A, tetapi karena dikonsultasikan, ternyata setelah dilihat, ternyata sebaiknya jangan ambil keputusan A dulu, tetapi ambillah keputusan-keputusan yang tadi B, C, atau D. Ada alternatif-alternatif lain, karena keputusan yang mungkin kita mau ngambil sendiri itu belum tepat saat itu. Tadi kan kita kan bisa hitung rasio-rasio keuangan kita seperti apa, apakah keuangan kita sehat, apakah kita sudah punya dana darurat dan sebagainya, proteksi. Ternyata keputusan yang kita ambil misalkan terbuai dengan janji-janji di luaran sana, oh ini kayaknya investasi bagus. Tapi kalau kita konsultasikan mungkin bisa dibilang, oh jangan, ini belum saatnya. Kita bisa menghemat atau kita bisa menghindari bahkan loss atau kerugian atau resiko. Jadi itulah sih manfaatnya dari financial planning. Oke. Nah, balik lagi ke fotografi ya. Balik lagi ke fotografi. Berat sih tadi sih, tapi interesting banget. Dimana kalau gue lihat itu salah satu aspek yang penting sebenarnya. Karena termasuk gue sendiri, gue mungkin financially illiterate. Gue akuin, gue financially illiterate, dimana gue harus belajar banyak nih di ibaratnya di planning keuangan gue sebenarnya. Dan jujur, I know nothing. Gitu loh, iya kan. Nah itu sih, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita bisa ngopi sambil. Lu di samping itu, lu bikin konten dong, lanjutin konten lu dong. Lu kan dulu sempat bikin kan? Gitu. Lanjutin dong. Ya itu pingin gitu. banget tuh. Pingin banget. Nah ini bagian yang gue mesti belajar juga nih dari Robin nih. Itu kalau buat gue content creation adalah benar-benar seperti gue bilang di luar. 0 tambah 1 equals 1. Jadi lu tuh content education, financial education, di mana orang itu sebelum nonton video lu itu belum ada knowledge-nya, yaitu 0. Bukan gue bilang otak itu orang 0 ya, jangan di komen di bawah macam-macam gitu loh. Ya kan, tapi orang itu belum dapat informasi yang lu mau sampaikan, berarti itu 0. Ketika dia nonton video lu, berarti plus 1 informasinya itu.
Udah tambah Itu. 1. Gak usah plus 1, gak usah plus 2, plus 100, plus 1 juta gitu kan. Lu sudah mencapai plus 1, upload. Besoknya ulang. Besoknya ulang lagi. Kalau menurut gue gitu sih. Tinggal duduk, kamera, mikrofon, lighting bisa natural light, atau handphone deh. Gak masalah sebenarnya. Gitu. Oke. Finance sudah nih, kita bicara sedikit topik yang sensitif ya Mas. Gitu. Minggu kemarin gue denger di Bandan ada kejadian yang kurang menyenangkan. Sampai ribut sama warga. Iya. Itu gue nggak ngerti itu foto walk atau apa. Ada orang yang menurut gue sedikit konyol sih. Fotonya arahin ke dalam rumah orang. Nah, itu pendapat lu gimana Mas? Itu kayaknya etika ya. Etika fotografi ya. Jadi menurut gue sih kadang-kadang ketika kita mau foto, kita juga harus lihat lingkungan kita juga sih. Lingkungan kita seperti apa sih? Apakah itu worth it untuk kita foto? Apakah tujuan foto itu apa? Kita harus tahu. Apa cuma mau sekedar foto untuk mendapatkan engagement atau mendapatkan likes atau mau anti mainstream atau gimana? Tapi ya kita harus lihat-lihat juga gitu kondisi kita ada di mana sih dan kita sedang bertujuan apa? Gue jadi penasaran sih apa sih tujuan dia gitu loh. Se-interesting apa sih gitu loh. Sampai foto mesti ke dalam rumah orang gitu loh. Sedangkan ya jujur ini efeknya bukan hanya ke fotografer pada saat itu doang gitu loh Mas. Gara-gara satu orang bisa jadi tempat itu ya kebetulan itu Senen ya. Ya kan Bandan ya. Gitu. Itu salah satu tempat yang kita frequently datang. Street photographer itu frequently datang gitu loh. Efeknya itu bukan hanya ke fotografer itu akan tetapi bisa jadi tempat itu menutupkan diri kepada street photographer. Gitu kan. Nah, udah susah banget loh Mas kita jalanin street photography di Indonesia tuh susah loh, kemana-mana dikejar satpam loh ini itu. Kenapa sih masih ngerusak sampai kayak gitu begitu? Konsekuensinya bukan hanya buat diri dia sendiri juga ya. Bisa konsekuensi pada orang lain, fotografer lain gitu kan. Betul, fotografer lain. Nah, edukasi sih kalau menurut gua. Kita masing-masing itu tanggung jawab untuk mengingatkan kita masing-masing mesti jaga etika di dalam fotografi. Gitu. Iya kan? Privacy orang sih. Bener lu di tempat umum gitu, tapi itu udah di dalam rumah orang. Udah gak boleh sebenarnya gitu. Betul. Tapi gimana kalau memang dia tidak tahu? Nah, balik lagi Mas, edukasi nih Mas. Edukasi di mana kita kan apalagi waktu itu jalannya kondisinya kalau gak salah tuh photo walk atau workshop lah, gak tahu gue gitu kan. Mungkin gue juga mesti cari tahu juga gitu loh kondisinya seperti apa. Akan tetapi tiap itu tanggung jawab kita untuk mengingatkan teman-teman kita. Seperti gue pernah juga upload foto yang melanggar etika. Iya kan. Gue diingetin lewat DM sama orang. Mas, not worth it Mas. Ini lu yang salah. Ini mutlak lu yang salah. Gitu loh. Iya kan. Nah, ya udah gue dengerin, ya kan. Sorry, never going to happen again. Ya udah gue delete, selesai gitu kan. Cuman bukannya apa, lu bisa ngelanggar etika, cuman ya ibaratnya kita ada kita sendiri ada tanggung jawab untuk edukasikan teman-teman kita. Betul gitu sih. Nah, oke. Itu sih yang diharapkan ya, mudah-mudahan warga di sana gak masalah, masih gak masalah dengan street photographer dan yang lain-lainnya karena tempat itu mewah untuk difotoin. Gitu. Nah, yang gue mau tanya itu sekarang Mas, lu ada rencana untuk monetization gak sih di dalam fotografi lu sendiri? Di dalam fotografi ya, oke. Kan gue startnya sebagai hobi. Ya, tentunya why not? Beberapa bulan terakhir ini ya gue melihat ada benefit juga gitu kan. Dan confidence gue meningkat gitu. Dari gue bisa juara di Joel, habis itu gue bisa terpilih sebagai Oppo Product Ambassador. Gue melihat ada benefit juga ternyata dari fotografi. Benar. Gitu. Alternative revenue income. Revenue, betul. Memang saat ini memang bukan yang gue lakukan sebagai main ya. Tetapi ya why not gitu. Gue bisa melihat jejak kayak Mas Robi gitu saat ini. You have income from photography. Ada. Kenapa tidak? Gitu betul. Kan.
Iya sih. Ya balik lagi self branding itu kuat banget ya. Harus diperkuat ya gitu di fotografi. Mungkin ya gue harus lebih baik lagi aja. Lebih meningkatkan skill gue, lebih meningkatkan kemampuan gue gitu aja sih. Masih hanya harus banyak belajar sih. Oh iya siap. Oke Mas, congrats again udah menangin kompetisi kemarin Whispers of the Streets. Mudah-mudahan tahun depan lebih menarik lagi gitu. Cuman unfortunately kayaknya lu udah gak bisa ikut. Oh gitu. Iya kan? Langsung di ban. Pasti udah di ban. Udah di ban. 5 tahun lah. Oke, iya congrats again. Thank you Mas udah datang. Thank you banget. Thank you udah luangin waktu. Juga. Iya. Sip. Thank you Mas. Ya, thank you Mas.